Selamat pagi anak, tetap bersukacita pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN tema 2 subtema 4 tentang keberagaman profesi. Nah, anak-anak, keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu profesi? Nah, anak-anak, profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Jadi, profesi itu pekerjaan yang dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan perannya berbeda-beda. Sama tadi kita belajar ya. Banyak anggota tubuh tetapi satu di dalam tubuh. Sama juga dengan pekerjaan atau profesi. Berbagai macam profesi atau pekerjaan. Nah, contohnya keberagaman profesi. Yang pertama, profesi atau pekerjaan sebagai guru. Nah, anak-anak kira-kira apa tugas guru di sekolahmu? Nah, anak-anak, profesi sebagai guru tugasnya adalah mengajar peserta didik atau siswa di sekolah. Nah, itu tugas dari guru ya. Akan mengajar kita sampai pintar, mengajar kita sampai bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung. Nah, itu tugas dari guru di sekolah. Dia mengajar anak-anak supaya anak-anak pintar, supaya anak-anak dapat belajar dengan baik. Nah, itu tugas guru ya, tugas guru. Nah, yang berikut profesi yang kedua, penjahit. Ini contoh-contoh profesi ya. Nah, menjahit, seorang penjahit tugasnya menjahit pakaian atau pakaiannya, menjahit pakaian. Nah, pakaian yang kita pakai ini dijahit oleh para penjahit. Seperti itu. Itu profesi yang kedua. Nah, juga ada profesi masinis. Nah, masinis ini tugasnya mengemudikan kereta api. Seperti itu ya, mengemudikan kereta api itu tugas dari masinis. Nah, yang berikutnya ada perawat. Nah, perawat ini tugasnya merawat orang sakit. Nah, pernah anak-anak melihat perawat? Kalau kita ke rumah sakit, pasti banyak perawat di sana. Karena tugas mereka yaitu melayani, merawat orang-orang sakit. Nah, yang berikut arsitek. Nah, arsitek ini tugasnya membuat desain bangunan. Nah, arsitek ini yang bertugas membuat rancangan atau menggambar rumah seperti itu ya untuk dibangun. Kita lihat gedung-gedung yang tinggi, rumah-rumah itu didesain oleh arsitek sebelum dibangun ya. Sebelum dibangun buat dulu desain bangunannya. Itu tugas dari arsitek. Nah, ada nelayan. Nah, tugas nelayan yaitu menangkap ikan di laut ya. Seperti itu. Kita bisa makan ikan itu ditangkap oleh para nelayan. Seperti itu ya. Nah, yang berikut profesi nakoda. Tugasnya mengemudi
di kapal laut. Di kapal laut ya, dia yang mengemudikan kapal laut. Itu tugas dari nakoda. Nah, dan terakhir dokter. Tugas dari dokter yaitu mengobati orang sakit, bukan mengemudi ya. Tugas dokter yaitu mengobati orang sakit. Nah, masih banyak lagi pekerjaan atau profesi-profesi yang lainnya. Contohnya pilot, yaitu mengemudikan pesawat. Seperti itu ya. Masih banyak lagi profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, ingat, biar banyak pekerjaan atau biar pekerjaan kita berbeda-beda, kita tidak boleh merendahkan pekerjaan orang lain atau profesi orang lain. Ingat bahwa semua yang ada pada kita atau semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Tidak boleh merendahkan. Kita harus saling menghargai. Itu keberagaman kita dalam hal pekerjaan ya. Nah, contohnya ini tadi ya. Misalnya guru mengajar peserta didik, penjahit menjahit pakaian, masinis mengemudikan kereta api, perawat merawat orang sakit, arsitek membuat desain bangunan, nelayan menangkap ikan di laut, nakoda mengemudikan kapal laut, dokter mengobati orang sakit. Nah, itu macam-macam pekerjaan atau profesi dengan tugasnya masing-masing, dan masih banyak lagi profesi-profesi yang lainnya. Nah, yang berikutnya ada keberagaman peran dan tugas warga sekolah. Nah, di sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada pegawai tata usaha, dan penjaga kebersihan. Nah, kita beragam dalam hal peran di sebuah lembaga, yaitu di sekolah ya. Nah, kita lihat apa tugas dari kepala sekolah. Nah, tugas dari kepala sekolah menyusun program sekolah, menyusun jadwal pelajaran di sekolah. Nah, itu tugas dari kepala sekolah. Tidak bisa dilakukan oleh guru atau dilakukan oleh siswa. Itu merupakan tugas dari kepala sekolah. Nah, kedua, guru. Ya, guru mengajar siswa di sekolah. Nah, itu guru. Nah, sedangkan siswa apa tugasnya? Nah, tugas dari siswa belajar dengan giat. Anak-anak sudah ke sekolah, jadi sampai di sekolah anak-anak harus belajar dengan giat, belajar dengan tekun. Nah, yang berikut ada pegawai tata usaha atau petugas tata usaha. Apa tugasnya? Yaitu mengatur administrasi sekolah. Seperti itu ya. Administrasi sekolah kayak pendaftaran, keuangan, buku-buku, banyak hal yang diatur oleh pegawai tata usaha. Seperti itu ya. Nah, yang berikut petugas kebersihan, yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu keberagaman peran dan tugas warga sekolah atau yang ada di sekolah yang memiliki tugas dan perannya masing-masing. Jadi sebagai warga yang baik di sekolah kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Misalnya mengajar, hanya tugasnya guru saja, bisa dibantu oleh yang lain. Seperti itu ya. Kita harus saling membantu. Memang kita berbeda-beda, tetapi kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Nah, itu di sekolah. Nah, ada juga keberagaman peran dan tugas dalam masyarakat. Nah, kira-kira anak
tahu enggak kepala desa? Seperti itu ya. Nah, setiap desa pasti memiliki kepala desa. Kenapa? Karena kepala desa ini yang memimpin desa dan membina masyarakat desa. Seperti itu ya. Itu dalam kelompok kecil seperti itu ya. Itu harus ada kepala desa untuk memimpin desa, membina desa. Nah, kepala desa ini juga dibantu oleh sekretaris atau kaur-kaur nanti ya, sekretaris desa. Nah, sekretaris desa ini membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Nah, sekretaris ini tugasnya bisa menulis surat atau membuat notulen rapat dan banyak lagi yang dibuat oleh sekretaris desa. Nah, yang berikut juga ada kaur keuangan atau kepala urusan keuangan. Kaur keuangan ini atau kita kenal mungkin sekarang bendahara ya. Bendahara. Nah, kaur keuangan ini atau bendahara ini membantu kepala desa dalam bidang administrasi keuangan. Jadi bendahara ini membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Nah, yang berikut ada kaur pembangunan desa, membantu kepala desa dalam bidang administrasi pembangunan desa. Ada ketua RT. Nah, tugas dari ketua RT yaitu membantu warga dalam bidang masyarakat dan memelihara kerukunan hidup warga. Nah, ketua RT ini kalau kita masuk dalam sebuah banjar atau satu lingkungan seperti itu, kita harus melapor ke RT. Kenapa kita harus melapor? Karena RT ini memelihara kerukunan hidup warga. Seperti itu ya, supaya dia tahu ada warga baru yang ada di lingkungannya. Seperti itu. Nah, itu keberagaman peran dan tugas dalam masyarakat. Nah, itu ya tentang keberagaman dalam profesi, keberagaman dalam peran dan tugas warga di sekolah, ada keberagaman peran dan tugas dalam masyarakat. Nah, itu penjelasan materi hari ini ya anak-anak. Nah, tugas anak-anak, tulislah pekerjaan dari anggota keluargamu. Misalnya ayah pekerjaannya polisi. Nah, tugas dari polisi apa? Seperti itu ya. Atau ibu pekerjaannya guru, tugasnya apa? Anak bisa menulis di dalam kolom. Seperti itu ya. Sampai di paman dan bibi, kalau masih ada lagi bisa lanjutkan di bawah ya. Nah, itu yang bisa dikerjakan dan hasilnya nanti kirimkan ke Miss ya. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.